Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya diberi kesempatan dalam ujian akhir semester untuk membawakan materi pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sumardi. Perkembangan dunia usaha saat ini dengan diberlakukannya perdagangan bebas memberikan dampak semakin ketatnya persaingan usaha. Hal ini menuntut para pelaku usaha untuk lebih jeli dan tajam di dalam melihat peluang yang ada dan melihat perilaku konsumen yang menjadi sasaran pasarnya. Manajer pemasaran yang menjadi ujung tombak pada bagian pemasaran sudah seharusnya mengetahui bagaimana perilaku konsumen di dalam melakukan keputusan pembelian yang akan menjadi kunci sukses di dalam kegiatan pemasaran. Untuk itu, saya berkeinginan untuk memberikan sedikit ulasan tentang suatu perilaku konsumen di dalam melakukan keputusan pembelian sebuah jasa atau produk pada pembahasan berikut ini. Kita masuk ke teori perilaku dan konsumsi konsumen, di mana dalam teori ekonomi mikro terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi. Sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Lalu teori perilaku konsumen, di mana ini adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Proses pengambilan keputusan untuk menghabiskan uang, waktu, dan tenaga seseorang pelanggan juga menjadi bagian dari studi tersebut. Kita masuk ke konsumen rasional, di mana yang dimaksudkan adalah dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian barang, suatu barang atau jasa yang mengedepankan aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen. Sekarang kita masuk ke tipe konsumen, di mana ada beberapa konsumen yang tipenya rasional dan ada juga konsumen irasional. Yang dimaksudkan dengan konsumen yang bersifat rasional adalah suatu tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen. Sedangkan konsumen irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan ataupun kepentingan sendiri. Contoh, promosi efeknya adalah menarik konsumen yang sangat cepat supaya tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Lalu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya ada sosial, ada personal, dan psikografis, di mana saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah perilaku konsumen secara sosial, di mana ini adalah kelompok referensi seseorang yang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Yang kedua adalah personal, di mana ini adalah kebudayaan yang merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Lalu yang ketiga ada psikografis, di mana ini adalah suatu motivasi beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik dan kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan psikologis tertentu, seperti rasa lapar, rasa haus, resah, dan perasaan seperti tidak nyaman. Kita masuk ke slide selanjutnya adalah
pendekatan teori utilitas pada perilaku konsumen, di mana pendekatan utilitas menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti untuk berat atau tinggi, dan oleh karena itu pendekatan ini disebut dengan pengukuran kardinal. Menurut hukum Gosen 1, the law of diminishing marginal utility, hukum penambahan kepuasan yang semakin berkurang, di mana jika konsumsi satu barang secara terus-menerus, awalnya penambahan akan bertambah, lalu sampai pada titik tertentu bakal berkurang hingga negatif. Di sini dapat kita simpulkan, contohnya semakin tinggi tingkat kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang, artinya barang tersebut mempunyai nilai guna yang sangat tinggi bagi kehidupannya. Maka semakin besar pula kesediaan konsumen tersebut untuk mengorbankan uangnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai guna barang tersebut, akan semakin kecil pula kesediaan konsumen untuk mengorbankan uangnya. Teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dan ordinal, yaitu dengan pendekatan secara konsumen yang akan melihat daya guna suatu barang, sedangkan dengan pendekatan kardinal, konsumen akan melihat suatu barang dengan cara lebih melihat daya guna dengan satuan uang. Sekarang kita masuk ke teori produksi, di mana ada beberapa tentang pengertian produksi, faktor produksi, fungsi produksi. Di mana pengertian produksi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang menghasilkan hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Lalu ada faktor produksi, di mana dalam suatu proses produksi dibutuhkan input yang berupa faktor-faktor produksi, yaitu alat-alat atau sarana agar kegiatan berjalan dengan lancar. Lalu ada fungsi produksi, di mana ini merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan input dengan output dan dapat dituliskan secara sistematis sebagai berikut. Q sama dengan F, Q pangkat 1, X pangkat 1, lalu X pangkat 2, dan X pangkat 3. Di mana Q sama dengan F dikali K dan L, di mana Q adalah output, K adalah input modal atau kapital, lalu L sama dengan input tenaga kerja atau labor. Saya akan sedikit menambahkan tentang teori produksi, di mana produksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output, dan dapat dipahami dengan kegiatan ini untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa, dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Sedangkan faktor produksi adalah suatu kegiatan produksi yang merupakan kombinasi antara beberapa masukan atau input yang bisa disebut dengan faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan keluaran atau output agar nilai guna barang atau jasa tersebut bertambah. Lalu fungsi produksi. Jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Faktor-faktor produksi antara lain adalah kapital atau modal, labor atau tenaga kerja, lalu skill, keahlian dan kemampuan, serta beberapa fungsi dari produksi yang merupakan suatu hubungan teknis yang secara sistematis menghubungkan faktor produksi atau input. Dengan hasilnya produksi atau output, hubungan antara input dan output pada proses produksi dapat dituliskan secara sistematis sebagai berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah Q sama dengan F, K, dan L, di mana Q adalah output, K adalah input atau modal, atau yang lebih kita sebut dengan kapital, lalu L adalah input tenaga kerja, di mana kita artikan sebagai labor. Selanjutnya adalah organisasi ekonomi, di mana organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Organisasi ekonomi biasanya berada di kota-kota, namun
organisasi ekonomi juga ada di desa-desa. Contohnya kalau di kota adalah di sebuah perusahaan dapat digambarkan dengan perusahaan, sedangkan kalau di desa dapat digambarkan dengan koperasi. Salah satu contoh organisasi ekonomi regional adalah APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation, di mana ini menjadi salah satu organisasi ekonomi di ASEAN. Lalu manfaat organisasi ekonomi dan tujuannya apa? Pertama adalah menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dengan pihak lain, lalu memberi keuntungan pada pihak yang bekerja sama, serta membantu memperbaiki tatanan perekonomian negara, juga saling membantu antara pihak satu dengan yang lainnya. Selain itu, kita juga pasti mendapatkan beberapa masalah dalam bidang ekonomi. Menurut buku Mikroekonomi, Samuelson menjelaskan dalam suatu organisasi ekonomi menghadapi 3 masalah. Salah satunya yang paling mendasar yang terkait adalah apa, what, bagaimana, how, untuk siapa, from whom. Saya akan menjelaskan yang pertama, apa dan berapa jumlah barang yang diproduksi, yang kita istilahkan dengan what. Ini sangat menentukan apa dan berapa jumlah barang yang diproduksi. Yang diproduksi produsen harus menganalisis skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya kerugian karena barang yang tidak laku. Lalu bagaimana cara memproduksi barang tersebut? How? Masalah ini berhubungan erat dengan metode dan teknologi, di mana seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu cara yang dipakai oleh produsen adalah dengan mengatasi masalah seperti menggunakan metode dan teknologi yang modern, sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah besar dan waktu yang singkat. Lalu yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi, from whom. Sebelum memproduksi barang, produsen harus memperhatikan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara barang dengan kondisi konsumen. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu perdagangan uang dan modal. Adapun sistem organisasi ekonomi yang berlaku akan selalu menemukan 3 unsur ekonomi dalam suatu perekonomian industri maju, yaitu perdagangan, spesialisasi, dan pembagian kerja. Lalu ada uang serta modal. Semakin berkembangnya suatu perekonomian, maka ia akan semakin terspesialisasi. Spesialisasi terjadi apabila orang dan negara memusatkan upayanya pada serangkaian tugas khusus, dan itu memungkinkan tiap orang dan negara menggunakan keahlian serta sumber dayanya yang khusus untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Pasar uang dan pasar modal merupakan subpasar dari financial market atau pasar keuangan. Financial market merupakan instrumen yang mencakup semua aktivitas transaksi keuangan termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, mata uang, dan lainnya. Sekarang kita masuk ke perdagangan uang dan modal untuk beberapa sumbangan spesialisasi yang ikut mempercepat perkembangan ekonomi. Di antaranya adalah mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi atau orang bekerja sesuai dengan keahliannya. Lalu kita juga dapat mempertinggi efisiensi memproduksi, juga mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi bertolak dari meningkatnya kecenderungan penggunaan metode produksi yang membutuhkan banyak atau aneka keterampilan dan keahlian. Sedangkan perdagangan sukarela yang didasarkan pada spesialisasi dan keunggulan kooperatif membawa keuntungan kepada semua pihak.
Kelancaran perdagangan sangat tergantung pada arus uang. Modal adalah sebuah faktor produksi yang dihasilkan dan menjadi faktor produksi yang utama. Tanah dan tenaga kerja disebut faktor-faktor produksi primer, yang berarti penawarannya ditentukan oleh faktor-faktor non-ekonomi, seperti tingkat kesuburan dan geografi negara. Lalu modal sebaliknya harus diproduksi sebelum Anda dapat menggunakannya. Barang-barang modal seperti pabrik, mesin, dan lain-lain memungkinkan diterapkannya metode produksi tak langsung yang jauh lebih efisien sehingga mampu memperbesar output suatu negara. Tidak ada satu orang atau organisasi pun dalam perekonomian pasar yang mampu mengatasi berbagai macam atau masalah seperti masalah-masalah perekonomian di pasar. Kita masuk ke selanjutnya yaitu mekanisme pasar, di mana pasar adalah suatu mekanisme pada saat pembeli dan penjual suatu komoditi mengadakan interaksi untuk menentukan harga dan kuantitasnya. Harga-harga mengkoordinir segenap keputusan para konsumen dan produsen di suatu pasar karena harga merupakan poros penyeimbang dalam mekanisme pasar. Lalu bagaimana pasar mengatasi 3 masalah ekonomi pasar atau ekonomi dasar? Yang pertama adalah masalah barang apa yang akan diproduksi ditentukan oleh pihak atau hak dalam memilih nilai rupiah yang dimiliki oleh konsumen. Bukan 2 atau 4 tahun pada pengumpulan pendapat, tapi dalam keputusan pembelian mereka dari hari ke hari. Lalu, jadi yang memutuskan adalah sistem harga. Yang kedua adalah masalah bagaimana barang diproduksi ditentukan oleh persaingan di antara produsen. Yang ketiga adalah masalah untuk siapa. Barang-barang diproduksi dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar atas faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal, di mana ini terkait dengan distribusi pendapatan masyarakat yang ditetapkan oleh jumlah faktor produksi dan harga faktor produksi. Selanjutnya adalah beberapa kebaikan mekanisme pasar. Di antaranya adalah pasar memberi informasi yang lebih tepat, di mana pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Lalu pasar juga memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern atau teknologi. Lalu pasar juga menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Lalu pasar juga memberi kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Berikut beberapa kelemahan mekanisme pasar. Di antaranya, pasar gagal mengalokasikan barang secara efisien. Hal ini disebabkan karena persaingan yang tidak sempurna, misalnya monopoli. Lalu ada eksternalitas, yaitu penyediaan barang publik. Yang kedua adalah pasar tidak mampu menciptakan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Dan yang ketiga adalah timbulnya masalah-masalah makroekonomi, yaitu siklus usaha berupa lonjakan inflasi dan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi yang lemah. Kita masuk ke ekonomi pemerintah, di mana ada 3 fungsi ekonomi, yaitu meningkatkan efisiensi, lalu kedua menciptakan pemerataan atau keadilan, lalu yang ketiga adalah memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya. Lalu ada juga bentuk-bentuk campur tangan pemerintah, yaitu membuat peraturan-peraturan, lalu yang ketiga menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, di mana perilaku penjual dan konsumen yang keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk. Dalam menganalisis perilaku antara penjual dan pembeli, ada 3 asumsi yang dapat diperhatikan, yaitu aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli yang terjadi secara terbuka dan rasional.
Lalu ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan yang terkait dengan harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga mempermudah perusahaan dalam mempelajari interaksi pasar dan membentuk kebijakan perusahaan yang inovatif dan strategis berdasarkan kebijakan pemerintah. Baik, sampai di sini dulu presentasi saya dalam materi tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.